Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya puji Tuhan kita boleh start. Ya saya suka berkatakan start minggu pertama, hari pertama dari minggu ini ya dengan finish work. Ya pekerjaan yang sudah selesai. Kita duduk diam aja melihat apa yang sudah Bapak kerjakan, merestorasi hidup kita ya dengan penuh kasih. Ya merestorasi semua yang buruk. Ya yang masa lalu nggak lebih penting daripada yang masa depan gitu ya. Maksudnya gini, garis akhir tuh lebih penting gitu. Keadaan yang dari dulu, yang rusak, yang gagal, yang apa, nggak terlalu penting lagi. Ya, dari ke depan. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab katakan. Ya, kalau ini dia umpamakan kehidupan itu race, pertandingan, seringkali kan pertandingan lari disebut oleh Rasul Paulus, nanti kita mungkin lihat. Tapi race ini maraton. Ya, saya suka lari maraton atau lari jarak jauh. Ya 42 km itu bukan sprint. Jadi kalau ada di TikTok tuh ada orang mau bikin lucu-lucuan aja ya. Dia start bersama pelari-pelari elit. Terus dia start mulai, dia sprint sekencang-kencangnya. Terus sampai 400 meter atau lebih sedikit, udah muntah-muntah. ya udah kesusul deh pasti ya. Jadi itu dia buat bikin itu aja, badut-badutan. Tapi endurance, daya tahan. Jadi berminggu-minggu kita udah dengar tentang duduk diam dekat kaki Tuhan, memandang, rest, sudah selesai, sabat penebusan, Tuhan udah kerjakan, Yesus kerjakan, sempurnakan, selesai di kayu salib. Saudara, hidup yang bagaimana lagi? Yang bisa lebih daripada karya Yesus ini nggak ada, saudara, nggak ada. Nggak ada. Saya waktu pertama juga ikut maraton, wah, karena baru semangat lari gitu, pace di bawah, ya sekitar 6 lah. Emang 21 km pertama kelihatannya kenceng gitu. Berikutnya kram. Cuman disitulah juga belajar ya. Sekalipun kram, kita bisa bilang Christ is my strength, Christ is my healthy. Ya Tuhan kekuatanku Tuhan. Terus berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Terus diperkatakan. Ya finish juga sih. Ya kalau juga kita membayangkan orang main bola juga. Ya kemarin baru timnas udah nggak bisa masuk kejuaraan dunia ya karena kalah 2 kali main dengan Arab Saudi, dengan Irak kemarin kalah. Jadi udah menguburkan mimpi katanya. Cuma maksudnya gini, seringkali kalau kita nonton babak pertama kalah misalnya 1-0 atau 2-0. Tapi babak kedua bisa menyusul gitu. Nah itu kalau sering nonton karena salah satu tim sepak bola yang saya suka ya ada Messi-nya. Messi ya, Argentina. Itu tapi dia sekarang main di Inter Miami. Seringkali udah kalah, terus Messi masuk dan tiba-tiba keadaan berbalik. Nah, saudara saya nggak buat bicara tentang main bola atau lari sebagaimana ya. Tapi kita bagaimana melihat seorang punya kehidupan yang benar-benar hancur. Tapi di babak berikutnya kehidupannya itu dipulihkan, direstorasi 2 kali lipat. Ya, kalau ya kita sebut si Ayub ya, Ayub. Ya, dia kalau kita sering dengar ya Ayub menderita, khotbahnya tentang penderitaan Ayub. Dia hilang semua kekayaannya, harta bendanya sampai 0 atau mungkin sampai minus, anak-anaknya juga mati, kemudian dia juga sakit. Nah, kita juga nggak bicarakan itu. Tapi kita membicarakan bagaimana ketika dia memandang Tuhan, dia melihat Tuhan, dan Tuhan itu memulihkan atau memberikan babak kedua kehidupannya lah kita sebutnya. Babak pertama dia punya 7.000 kambing, 7.000 onta. Babak kedua bagaimana? Nah kita lihat Ayub 42 ayat 12.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Jadi Tuhan memberkati lebih daripada babak 1 gitu. Ya, even more. Lebih. Ya, mendapat 14.000 ekor kambing domba. Kalau kita lihat di Ayub 1 dia cuma punya 7.000. Terus 6.000 unta. Pasal 1 cuma 3.000 gitu ya. 1.000 pasang lembu ya cuma 500 tadinya. 1.000 keledai betina sama juga. Jadi maksud saya begini, pertama-tama kita harus melihat hidup kita begini. Jangan pernah terus orang berkata gini, udahlah hidup saya udah hancur. Hidup saya udah gak ada harapan ke depan gitu. Padahal sahabat penebusan Tuhan merestorasi semua yang hancur akibat dosa. Padahal di depan kehidupan kita Tuhan punya hal yang jauh lebih baik. Even more. Ya bahasa Inggrisnya even more atau much more juga boleh lah ya. Lebih-lebih, much more atau even more dari dibandingkan babak pertama kehidupannya. Ya, Ayub kalau kita lihat sakitnya ya gimana bisa sembuh. Orang korengnya aja mesti digarukin sampai harus digarukin dari ujung kepala sampai ujung kaki harus digarukin sama beling. Bagaimana dia bisa punya anak lagi gitu dari istri yang sama lagi. Orang anaknya berapa? 7 atau ya mati semua. Bagaimana dia punya kambing domba semua lagi. Ya, tapi jelas sama-sama katakan Tuhan memberkati. Nah, kita mau dikenal sebagai orang yang apa? Yang diberkati Tuhan. Saudara, nggak usah dipermalu. Maksudnya gitu, ini Injil kemakmuran nih. Kayak seolah-olah kemakmuran dari Tuhan tuh kayak jahat bener gitu. Saudara, kalau orang berkata gitu, saya mikirnya gini aja. Ini berkat, ini kutuk. Hidup diberkati, hidup terkutuk. Saudara pilih mana? Pilih berkat. Sama-sama kan saya mau dikenal orang ya, sebagai orang yang diberkati. Dan berkat itu bukan soal uang aja kan? Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita. Nah, Tuhan memberkati babak keduanya hidup Ayub. Coba kita terusin, lihat ayat 16 sampai 17. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Jadi babak 1 udah lewat. Dia hidup 140 tahun lagi. Dia melihat anak-anaknya. Jadi anak-anaknya muncul lagi kan. Dari istri yang sama. Cucu-cucunya. Berarti anak-anaknya menikah dan ada cucu-cucunya. Sampai keturunan yang keempat. Itu berkat apa tadi kita lihat? Berkat Tuhan. Bagi orang percaya apa? Kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya amin. Begitu aja. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Atau worship God. Istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Ya amin. Amin. Ya, jadi maksud saya kadang-kadang banyak orang, apalagi kalau yang umurnya pairing saya ya atau seumur-umur, kadang-kadang bicaranya tuh ya udah tamat gitu. Ya kita mah udah pensiun, kita lu aja. Kita mah udah nggak ada, kayaknya udah tinggal nunggu ya. Misalnya rohaninya pun udah banyak doa, udah jauh sini deket sana. Dulu ada pendeta tua bilang gitu sama saya. Ya Oma udah jauh sini deket sana. Tiap hari nangis sama Tuhan, ampun. Hidupnya ampun begitu. Kayaknya rohani ya. Bukan anak kecil, anak saya Mika tuh waktu itu ke rumah itu. Terus dia di mobil bilang ini, Pi, kalau orang Kristen ya, kalau udah tua, ngeri ya Pi. Oh nggak gitu Mik. Ya saya bilang gitu, nggak gitu. Cuman kenapa terjadi begitu? Karena tidak percaya menantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Ya naik terbang dengan kekuatan sayap rajali. Sudah bisa terbang nggak? Pak Melki ngarang, masa manusia bisa terbang?
Ya dulu juga nggak bisa terbang pakai pesawat terbang. Tapi ini bukan soal pesawat terbang. Naik terbang dengan kekuatan sayap rajali bicara apa? Diberikan itu ada bahasa lain bilang swift, cepat. Ya kalau orang tua dia bilang udah makin melambat, hidupnya makin melambat, pakai tungket. Belum apa-apa udah settingannya udah pakai tungket. Ntar dia siap-siap pakai kursi roda. Jangan jatuh loh, jangan jatuh. Ya siapa yang mau jatuh? Kalau jatuh orang tua udah tamat bagi dia gitu. Pada cerita Tuhan nggak begitu tuh. Ya kalau kita terusin Ayub, ini baru keturunannya nih, ayat 17 kita beresin lah. Maka matilah Ayub setelah 140 tahun lagi. Seperti Raja Wali nih dia nih. Dipulihkan seperti Raja Wali, hidup lagi, muda lagi, youth lagi. Dan umurnya babak 1 udah lewat, babak 2 menjadi tua, maksudnya banyak umurnya. Ini dan lanjut umur full of life sebenarnya. Hidupnya tuh penuh gitu, kenyang, full. Berarti, saudara, itulah yang kita deklarasikan setiap hari. Misalnya, hidup saya mah payah pak, hidup saya udah nggak mungkin deh. Kita udah nggak bagaimana mungkin. Kita bukan muda lagi. Kalau kita orang bilang gitu kan, udah nggak mungkin. Apa misalnya, jadi orang tuh, wah kamu mah enak, udah banyak hartanya, banyak asetnya, hidup tinggal, wah makmur gitu. Seolah-olah ya udah tinggal ngabisinnya aja gitu. Kan kita diajarin seperti itu dan mungkin kita melihat kenyataan seperti itu. Tapi gak pernah kan tiap hari kita bilang I'm greatly blessed. Saya sangat besar diberkati. Ya, sangat tinggi disukai, highly favored. Dan sangat dalam dikasihi, deeply loved. Oleh siapa? Oleh Bapak kita. Luar biasa, itu yang Bapak kerjakan. I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, dan sangat dalam dikasihi. Itu yang kita deklarasikan. Tuhan mau memberkati saya lebih lagi daripada hari ini. Ya, kita akan melihat masa depan yang even more. Even more. Amin. Ya tadi yang khotbah Pastor Lian memang. Pastor Lian umurnya ya seumur sepantaran Pastor Prince. Pastor Lian umurnya sepantaran saya juga. Saya 62. Tapi bagaimana? Even more. Ya hidup dengan, ya kalau maraton tadi kita bilang, itu yang menang siapa katanya? Kalau dalam pertandingan lari. Yang menang yang endurance. Yang mencapai garis akhir. Yang mencapai finish. Ya. Dan kita tinggal memandang. Bahkan lagi lari-lari, kita memandang. Nah, kita lihat bagaimana di perjanjian baru, di kitab Ibrani, Rasul Paulus ya. Saya percaya penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Karena ada trademark dia. Kasih karunia, bla 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 begini ya. Oke, lihat ayat 1, ayat 2 bagian A. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya kita tahu Ibrani 12 itu dari Ibrani 11 sebelumnya kan. Banyak saksi. Witness. Kita punya banyak supporter. Seperti awan ya kan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dan yang begitu merintangi kita. Ya jangan bawa beban gitu ya. Mau ngapain bawa hidup berat gitu. Nggak mau. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kalau bahasa Inggrisnya set, yang disiapkan bagi kita. Rutenya udah disiapkan. Ya kemarin entah gimana karena pertemuan komunitas pelari saya di Setiabudi di atas ya, kalau kota Bandung di atas, di hotel. Belum pernah. Terus mereka biasanya punya pacer, punya yang pimpin lari dan segala macam. Wah, kita nggak tahu nih rutenya daerah sini. Udah Pak Melki aja tuh yang rumahnya dekat sini. Ya akhirnya yang saya pimpin lah, yang di depan gitu. Karena apa? Karena tahu rutenya. Dia bilang ini ke sini. Pak ini kemana beloknya? Ke sini, ini ke sini. Karena memang
backyard saya biasanya latihan ya di daerah itu. Rute yang saya tahu. Nah, Tuhan Yesus sudah setting semua. Kita tinggal ditempatin karena Yesus sudah menang dari finish work, ya. Semua pasti dapat medali. Saudara hebat juga ya kalau zaman sekarang kalau saudara ikut race, ya mau maraton, half maraton atau 10K, 5K, ikut race, semua dapat medali. Asal masuk namanya cut off time. Ya sebelum panitia bubar lah, gampangnya gitu aja. Nah, jadi dia batasin ya, misalnya 6 jam untuk maraton gitu. Ya, jadi asal masuk di bawah 6 jam ya semua dikalungin medali, dapat kaos finisher begitu. Itu orang dunia begitu, tapi kita semua akan di crown. Ya, namanya crownnya itu Stefanos. Di panggung atau di podium. Ya, makanya dibilang tahta pengadilan Kristus, sebenarnya bema seat of Christ, semua di crown. Kenapa? Karena semua itu menang di dalam Yesus. Ya, kita lebih daripada pemenang. Kita terima crown. Jadi kalau orang bilang ini, orang kasih karunia duduk males tuh, nggak ngertiin apa-apa tuh, nggak percaya upah, nggak percaya reward, nggak percaya mahkota. Siapa bilang? Kita terima. Saya mau terima upah. Saya mau terima reward. Tapi modalnya dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan. Mengerjakannya oleh Tuhan yang di dalam saya. Ya di dalam kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu, sadar. Seperti di kitab Wahyu, semua tua-tua itu melemparkan mahkotanya di hadapan Yesus. Karena tahu bahwa yang layak tuh Yesus. Paulus bilang, aku ikut dalam pertandingan nih. Udah sampai garis akhir. Apa pekerjaannya? Bukan aku, melainkan kasihkannya yang bekerja di dalam aku. Enak gak hidup gitu? Enak, saudara. Enak, luar biasa. Amin. Ya. Nah, kita selesaikan dulu nih. Jadi rutenya udah di-set. Udah tahu. Kita berjalan bersama Yesus, tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Ya, jalan-jalannya penuh bahagia. Oh, dari mana Pak Melki? Itu lihat tuh. Tuhan Gembala yang baik. Ya, membimbing takkan kekurangan aku, membimbing aku di jalan yang benar tuh. Jadi udah di-setting jalannya. Ya. Menuntun aku di jalan yang benar, membawa aku ke padang berumput hijau, kasih makan, ke air yang tenang. Amin. Nah, nggak apa-apa jadi race. Teman mentalnya gini. Udah pasti sampai gitu loh, saudara. Udah pasti sampai. Cuman jangan dibodohin. Wah, hidup udah nggak ada masa depan. Wah, udah keburu tua. Ya, saudara, saya nggak percaya kayak gitu. Kita percaya bukan seperti sistem dunia. Makin banyak umur, makin kuat begitu. Makin banyak umur, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Makin banyak umur, dari iman kepada iman semakin kuat. Iman itu kan cuma tinggal terima aja, supply Tuhan. Ayat 2-nya bagian A aja ya. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kalau orang lari yang jarak dekat lebih jelas ya. Dia tuh matanya tertuju kepada apa? Di finish line. Nah, kenapa kita lihat Yesus? Lihat Yesus, itu finish line kita. Artinya gini, Yesus sudah bilang finish work. Kita start dari finish, maksudnya gitu tuh. Gimana sih Pak, masa start dari finish? Itulah hebatnya. Ya, karena dia bilang Yesus yang memimpin kita dalam iman. The author, ya, penulis iman kita. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. The finisher of our faith. Makanya dibilangnya di ayat yang lain, faith of Christ. Iman Kristus. Iman Kristus, iman kita Pak. Ya kita terima. Jadi iman kita juga. Tapi iman Kristus, karena Kristus dalam diri kita. Dosanya, dosa kita dikayu salib, kebenarannya kebenaran Yesus buat kita. Ya kita satu, saudara.
Saudara nggak usah malu atau nggak usah ditakut-takutin gitu. Ngaku-ngaku satu, bukan ngaku Tuhan. Yesus. Aku kepala, kamu tubuh. Bahkan Tuhan di ayat yang lain, aku kepala, kamu dagingku, tulangku. Ya satu, udah gitu ya saudara. Satu roh. Amin. Ya, jadi fokus. Artinya apa yang kita pandang? Jangan lihat ke sini. Ya, saya mah lemah Pak. Saya mah nggak bisa ini. Wah, saya mah nggak punya uang. Wah, saya mah begini, saya mah begitu. Napas saya pendek. Napas saya. Lihat Yesus. Yesus napasnya pendek. Yesus kuat dan perkasa. Yesus sehat. Nggak ada penyakitnya. Yesus kaya. Yesus Bapa. Pemelihara hidup kita. Yesus sudah duduk di tahta. Kita didudukkan bersama Yesus. Gimana bisa kita nggak dapat medali, saudara? Ya, jadi apa yang kita pandang itu nggak ada, bukan dosa juga, bukan kelemahan. Ya tadi kan beban dosa, tanggalkan. Kita nggak lihat itu, udah buang aja. Ya, itu juga beban bisa kecewaan. Saya penyesalan masa lalu, if only gitu. Banyak orang penyesalan masa lalu, saya salah sih dulu, if only. Atau dia lihat masa depan, what if. Khawatir, takut, itu beban semua. Tapi kalau kita hidup sekarang, saya memandang Yesus. Ya, Tuhan yang impartasi semua tuh, supply semua. Yang kemarin kita lihat, ya bahkan Yesaya 41 kita bilang gini, dengan wait upon God, dengan tinggal tenang dan duduk diam, kita terima kekuatan baru. Itu nggak sistem dunia tuh saudara. Ya, nah jadi yang pertama, hal pertama kita punya awan saksi atau witness atau supporter tadi. Ya kemarin ada teman saya, dia latihan golf kan. Mel, katanya dia cerita, saya nih latihan nih, udah bagus nih, di rumah dia latihan di rumah, ya pukul-pukul gitu aja. Nanti kalau saya latihan di tempat biasa saya latihan untuk driving gitu ya, udah bagus nih katanya. Tapi entah kalau udah main, dia bilang, bolanya tuh bisa melenceng begini, bisa begini. Nah makanya dia bilang kayak siapa tuh yang jago golf tuh? Dia bilang udah ribuan kali atau jutaan kali mukulnya. Ya Tiger Woods. Bola itu bisa seolah-olah bola apa yang dia mau mukulnya benar. Nah teman dia bilang gini juga. Tapi ya dulu saya menembak katanya. Kalau di tempat, nah ini makanya kalau main bola juga sama kan. Kenapa orang suka lebih main di home katanya, bukan di away, bukan di tempat orang lain. Padahal lapangan bola yang sama. Karena ada pemain ke-13, yaitu supporter. Oh beda katanya. Kalau saya nih main, kan dia juara tembak juga. Juara tembak. Kalau main di lapangan saya itu pertandingannya lebih bagus katanya. Kenapa? Saya udah tahu nih suara supporter sebelah sini, ini begini, bagaimana yang ini. Tapi kalau main di tempat lain, kalah aja. Oh begitu ya. Ya, beda main golf sama, apalagi perlu konsentrasi, penuh fokus gitu. Ya, ada benernya saudara ya. Dulu waktu saya juga suka pertandingan, main di tempat lain, di kota lain, kalah. Di Surabaya kalah, giliran di Bandung agak menang. Bisa juara 2 misalnya gitu. Saudara ya. Nah, kita memiliki witness. Orang-orang yang mendahului kita menjadi awan saksi, supporter. Ya. Dan yang masih hidup juga bisa menjadi supporter. Jadi ketika misalnya saya nih membagikan firman kayak gini, biarpun yang denger cuma 1-2 orang gitu, even ya saya nggak harapkan sih, kan buktinya direkam juga, bisa mungkin juga ya kalau sampai berapa nih ya paling pernah bisa ada 100 orang atau 200 orang yang subscribe atau dengar. Tapi pasti ada orang-orang yang akan bersyukur dalam hidupnya.
Ya, wah saya dengar tuh khotbahnya pendeta Melkisedek Tano. Bukan bersama kemudian bagi Tuhan. Dan hidup saya diubahkan. Ya kayak tadi kita baca press report. Bagaimana impact, dampak daripada kabar baik di seluruh dunia. Udah tadi dari mana tuh yang kita baca? Dari Afrika Selatan yang tadi kita baca. Ya bagaimana dia dengar khotbah, dia disembuhkan punggungnya dari apa di perutnya karena mungkin sesar melahirkan, disembuhkan hanya karena dengar firman seperti ini. Yesus merestorasi, Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati Ayub. Ayub, kalau orang Ayub nggak dipulihkan tuh, ya dia terkutuk. Semua orang ya teman-temannya bilang, Ayub lu pasti punya dosa, lu hidup lu terkutuk begini. Orang lain mana ada sakit sampai harus digaruk pakai beling dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lu pasti bikin apa, lu hidup terkutuk lu. Ketika Tuhan memulihkan, memberkati Ayub, ada gitu yang bilang dia hidupnya terkutuk. Saudara lihat ya, bagaimana Tuhan dalam bisnis merestorasi kita semua. Udah beneran bayar di kayu salib tuh mahal, saudara. Nyawa anak domba, nggak main-main gitu. Tuhan tuh udah menyerahkan the best from heaven hanya untuk saudara dan saya itu selamat di bumi, selamat di sorga gitu. Keselamatan itu soteria. Keselamatan tuh utuh semua. Jangan main-main, saudara. Ya, maksudnya jangan main-main gini, bukan diancam, bukan. Jangan take it for granted tuh. Kehidupan yang seperti itu. Nah, witness pertama dulu lah kita baca lah. Ibrani 11 ayat 4 yang hari ini kita mau lihat. Ini Habil ya. Karena iman. Nah, ini witness nih ya. Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, korban yang lebih baik. Termasuk even more nih ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian. Nah, witness bahwa ia benar. Sudah lihat ya. Kalau orang itu Habil orang benar. Bukan, Habil tuh terima kebenaran korban tuh. Kayak Yesus, saudara dan saya terima kebenaran hadiah. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang membuat kita benar oleh darah anak domba Allah. Bukan karena perbuatan. Paham saudara? Kalau perbuatan, ya kan dibilang korban Kain. Kain juga nggak kasih buah-buahan karena dia petani atau tukang kebun. Buah-buahan yang busuk, enggak. Tapi bukan korban darah. Kesaksiannya adalah Habil itu memperoleh kebenaran, ya, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara, sudah ia mati, darahnya berbicara-bicara darah. Nah, itulah salah satu awan saksi yang ciring kita. Dan kita lihat, yeah, I am the righteousness of God in Christ. Ya, saya lari nih. I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God in Christ. Christ is my strength. Christ is my healthy. Makin hari makin kuat, makin hari makin sehat. Mana ada penyakit yang berani, saudara? Wah, Pak Melki sombong nih. Bukan, saudara. Saya terima. Mau sombong apa? Banyak teman saya yang udah meninggal. Kemarin teman saya sampai lumpuh. Teman saya sakit ini, sakit itu, stroke, bukan satu lagi, saudara. Nah, gue udah nggak bisa lari, jalan aja gue pakai tongkat, misalnya. Wah, hebat ya lu. Oh, bukan. Saya percaya. Tuh lihat ya, ketika kita lihat Habil. Sebenarnya kita ini sih apa ya dibilangnya, kita nggak melihat lagi ke dosa, tapi hal yang pertama, first thing, kita lihat supporter ini, ya. Tapi nanti kita lihat ya tadi di Ibrani 12 ayat 1 kita lihat apa? Kita lihat memandang Yesus. Nah itu nanti kita lihat kedua supaya kita fokus lagi juga ya. Tapi inilah yang pemain ke-12 ini. Ya, luar biasa ya.
bahwa Habel itu saksi bahwa kita selamat oleh darah. Kita benar oleh darah. Amin. Ya, saudara, itu semakin hari semakin kuat. Saudara itu bold as a lion. Karena kita bilang, saya adalah kebenaran dalam Kristus. Gak ada lagi ketakutan. Ya kan saya sering cerita. Dulu saya punya toko kan. Terus ditelepon-teleponin. Suatu ketika ada ditelepon-teleponin orang. Saya lagi ibadah gini dia telepon gitu kan. Orang gak dikenal. Ya beberapa kali saya gak ambil. Suatu ketika saya lagi lowong dan ambil, dia langsung marah gitu. Katanya, ini siapa sih? Saya ini, dia pokoknya dia bilang dia tentara lah. Saya mau ketemu Pak Melki gitu. Oh boleh, ya kan saya ramah aja biasa gitu. Ya nanti di toko jam berapa Bapak ada? Ini datang dia. Ternyata dia datang sama adiknya yang terkenal preman, nggak jauh dari toko saya waktu itu rumahnya. Ya. Terus, oh ini yang namanya Pak Melki. Udah gak sombong dia bilangnya. Oh ini, ya kan. Dengan ngenyek gitu. Ya Pak, gitu. Silakan Pak. Ya nih saya begini. Mulai dia cerita. Saya perang di Timur, di Irian, di Kalimantan. Wah saya gini aja dengerin. Wah seru Pak cerita Bapak. Terus Pak ada lagi gak? Ya pokoknya dia cerita. Ya saya dengerin aja dia cerita. Ya tentang kehebatan dia kan. Ya terus ya intinya gini, dia mau cerita seperti itu dan dia mau bilang, lu jangan macam-macam lu nih, anak adik gue suruh kerja di tempat lu jadi keamanan gitu. Nanti belakangan lah ya. Ketika dia cerita habis kan ceritanya ya. Ya dia tugas sana tugas sini ya saya. Ada lagi nggak Pak? Diam aja dia. Pak, saya bilang. Ya lihat ya, boldness as a lion. Bukan karena saya hebat, sama dia cerita ya saya sampai berdoa juga. Tuhan yang kayak gini apa nih? Ya, akhirnya saya bilang, Pak, ini toko milik bapak saya, Pak. Bukan milik saya bilang. Dan bapak saya itu panglima. Udah sering dengar ya, saya bilang bapak saya itu panglima. Diam aja dia. Kalau saya tanya, kenapa Pak Melki bilang gitu? Nakut-nakutin. Bukan, saya ngomong sebenarnya. Karena tiap pagi saya doa, Tuhan ini toko milikmu. Saya hanya pengelola, saya anakmu. Toko ini milikmu. Berkati, dikirimkan pembeli, bla bla bla. Pokoknya gitu dalam nama Yesus. Masa datang preman, datang orang yang ngancam terus jadi toko saya. Ya. Dan dia langsung diam. Ya tapi Pak, ini adik saya mau kerja jadi keamanan. Ya Pak, pasukan bapak saya itu di mana-mana Pak. Saya nggak perlu keamanan, nanti konsumen takut. Mendingan adik bapak suruh cari pembeli. Nanti kalau ada beli motor, saya kasih komisi 200.000 satu motor. Diam aja dia. Padahal saya udah nungguin nih. Ya secara hati saya udah nungguin atau di otak saya nungguin. Bahwa dia nanya gitu. Siapa sih bapak lu? Gitu ya kan. Kalau dia nanya, siapa bapakmu? Oh bapak saya bintangnya nggak kehitung. Saya udah mau ngomong gitu tapi nggak pernah kejadian. Ya, jadi mau preman, mau yang ngancem-ngancem saya bilang bapak saya panglima aja udah semua mulut tertutup saudara. Kayak singa tuh yang mau makan, yang dimasukin Daniel di gua singa, mulutnya tertutup semua. Nggak bisa. Ketika saya bilang, bapak saya panglima, terus saya nasehatin adiknya kalau mau kerja cari itu. Oh gitu ya Pak, ya udah punten Pak, permisi, pergi. Udah lihat, ya kalau kita kebenaran kita, itu adalah kebenaran karena korban bakaran. Yaitu Yesus Kristus. Kita bold as a lion. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Pergi dia. Fasik apa sih Pak? Fasik itu bukan anak Tuhan gitu. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Itu saudara. Jadi nggak ada yang bisa mengejutkan
Singa itu gambaran raja. Apa tuh? Ya, Lion King tuh kalau film kartun kan. Dia itu top predator ya, paling puncak. Itu terkenal seperti itu. Haumannya wah gitu aja udah menggetarkan semua binatang. Saudara dan saya adalah orang benar karena darah Yesus. Aman seperti singa muda. Yang ketakutan yang sekeliling singa. Amin. Ya, jadi bukan karena perbuatan kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat Habil sebagai awan yang cheering kita, supporter, kita lihat Tuhan yang buat saya itu orang benar, ya. Yang buat orang benar oleh darah anak domba, udah korban Yesus. Henokh kita lihat Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nah, Henokh orang pertama yang diangkat, yang nggak pakai mati nih. Dan ia ditemukan oleh Allah karena Allah telah mengangkatnya. Tetap katanya Allah yang mengangkatnya. Ya, dia diangkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Nah, witness bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, kan kita tahu cerita Henokh. Henokh sering bergaul dengan Allah. Kita mempunyai kesaksian apa? Oh, Allah senang bergaul sama kita. Allah tuh suka. Tuhan, kita duduk ya. Kita menantikan, katakan kemarin belajar. Gak usah ngomong apa-apa, ngeliatin aja. Nanti Tuhan yang ngomong, ya. Ya kadang-kadang saya bilang, Mel pergi ke sana, temuin orang itu. Kita belajar. Ya, karena kita lihat kesaksian nih, witness nih, Henokh. Ya, dia melihat bahwa Tuhan itu suka berjalan dengan dia. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah kan kita bilang imannya apa? Apa yang dia percaya? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi kalau ada orang, Tuhan, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, ini saya harus bagaimana? Tapi engkau sanggup, Tuhan. Kau hikmat saya, kau kebenaran saya. Kita bergaul. Tuhan tuh senang. Enggak Pak, saya dicuekin sama Tuhan nih. Enggak saudara. Tuhan berbicara dengan berbagai hal. Buktinya Henokh tuh. Nah itu witness. Ya Pastor Lian tadi kesaksian. Dia frozen, pernah suatu ketika apa tuh? Pundaknya ini kaku. Ya, frozen inilah. Ya, dia sebutnya sakit. Dan kalau angkat cuma segini aja. Ya takut, khawatir secara manusia. Ya saya juga pernah kan, lari-lari, kram lagi sakit gitu kan. Ya orang kadang-kadang gini, suka kurang appreciate waktu dia sehat. Tapi waktu dia sakit sedikit aja, ya itu baru kerasa gitu betapa berharganya tuh sehat gitu. Dan kita tahu ya, setelah keselamatan, kesehatan tuh nomor satu sebenarnya. Kalau ayah saya bilang gini, yang nomor satu tuh kesehatan, Melki. Dia lu kaya juga kalau nggak punya kesehatan nggak bisa kemana-mana. Itu orang dulu dan itu orang, ya dunia melihat itu. Tapi kalau kita melihat Yesus, kemana-mana, semua orang yang datang disembuhkan, dilepaskan dari iblis, dari setan, disembuhkan. Bukan seolah-olah. Jadi saya percaya nature-nya Tuhan itu adalah kesembuhan. Yehovah Rafa tuh begini, Allah yang menyembuhkan. Iya, Allah yang menyembuhkan. Tapi dia sendiri penyembuh. Saudara punya Yesus tuh saudara punya obat. Saudara punya Yesus firman, saudara Amsal 4 gitu.
Itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu, dibilang. Amin. Kita nggak perlu apa gampang Pak, kalau sakit beli aja obat, sakit kepala beli aja obat. Kadang-kadang orang lebih berpikir begitu. Kalau yang ini tuh nggak ada side effect-nya, saudara. Kalau obat bisa ada side effect-nya. Beberapa waktu yang lalu, karena saya mau nyobain, wah bisa ya, ternyata ada tempelan buat tidur gitu. Ya kalau ditempelin gitu ya, ternyata ada zat yang masuk, terus kita jadi ngantuk gitu. Saya pikir perlu ya, kan saya kalau misalnya lari jauh gitu ya, saya kan perlu tidur. Kalau ditempelin gini kan jadi cepet tidur. Ternyata obat tidur itu teler, saudara, besoknya. Obat selalu ada side effect-nya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Aku membaringkan diri dan segala tidur. Atau Mazmur 127. Ya, Tuhan memberkati aku ketika aku tidur, kata pemazmur Daud. Berarti kita bisa tidur aja tuh berkat Tuhan. Dan Tuhan memberkati saya pada waktu tidur. Jadi kalau mau tidur, Tuhan, saya terima berkat-Mu. Apa susahnya sih gitu maksudnya? Terima dong. Ngomong Pak Melki, pokoknya banyak kan orang belum apa-apa udah curiga sama Tuhan. Belum apa-apa udah firmannya jelas kok. Mengatakan hal yang nggak benar. Frozen. Nah, kemudian dia bilang, ya berdoa juga sih. Cuman ya tetap aja sakit cuman ini. Tapi suatu ketika dia di dokter terapi, dia bilang, dia sembuhnya gini. Lord, I cannot. Ya, tapi Engkau sanggup. But you can. Engkau penyembuhku. Dokter keluar, dokter masuk, tiba-tiba dokter cuma pegang gini, dia bisa angkat lagi. Bahkan dia bilang dia bisa putar-putar. Putar-putar. Saudara. Dan ya, tadi juga dia praktekkan ya, nggak ada masalah sampai hari ini. Ya, jadi saya ada kebenaran Allah dalam Kristus karena blood of the lamb, darah anak domba. Ya, Tuhan senang berjalan sama kita. Siapa yang berani sama kita? Tuh lawan aja. Kalau saya udah suka diancam gitu ya sama orang, dia bilang, ya kamu mah gak akan menang lawan saya. Saya ada Yesus. Lo lawan aja Yesus, gak akan menang. Benar saudara. Kita mendengar berita yang berbeda. Jangan ikutin cara dunia. Abraham. Ya, nih witness lagi nih. Ya. Bahwa orang mati aja bangkit, kata Abraham. Ini awan saksi kita juga, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir, dia pikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan dia telah menerimanya kembali. Ya, kalau dia pakai konsep dunia, mati dong saya baru punya anak Ishak, udah nungguinnya 25 tahun, suruh dibawa jadi korban lagi, disuruh disembeli lagi. 25 tahun lagi punya anak. Tapi dia mikir gini. Kalau gue belek juga, Tuhan aja bisa bangkitin. Dia belum berpikir, nggak kepikir bahwa nanti Tuhan kasih domba pengganti. Karena darahnya Ishak juga nggak laku gitu untuk menebus. Ya, Tuhan tetap memberikan kambing domba yang kepalanya tersangkut. Udah kasihin lagi bahwa nanti dimahkotai duri itu. Kita lihat, kita memandang, kita lihat, wih yang kayak gitu ya Tuhan ya, amazing. Ya, dan itu endurance kita. Karena jangan mau, ya artinya gini, ada orang-orang akan bilang gini, ya tapi Pak Melki ngomong kayak gini nih, kalau lebay nih. Dia udah umur 62, orang mah nggak ada. Menjadi hamba Tuhan juga start umur 30, 40 tuh baru kuat tuh. Wah, orang membanggakan gitu. Dia lupa. Ada ayat-ayat yang berkata nggak seperti itu. Ya, race dengan endurance toh. Ya kan?
Ngarang. Ngarang gimana saudara? Itu Kaleb 85 tahun dia baru start. Babak 2 hidupnya 85 tahun. Hebron. Ya. Raksasa semua loh. Gue makan tuh raksasa semua roti. They are bread for me. Orang dia gila tuh orang tuh. Dia mata Tuhan gak gila dia. Ini yang bener nih orang nih. Itulah endurance, bukan kenceng-kencengan, bukan lari sprint kita. Sprint, ya kita tahu kan, binatang yang larinya sprint, misalnya cheetah atau apalah yang larinya kenceng-kenceng, matinya cepet. Atau kelinci kan larinya cepet, lawan kura-kura. Kura-kura bisa ratusan tahun. Kelinci, ya pernah Sharon anak saya piara kelinci, ya nggak sampai setahun juga mati deh. Ya, udah mati. Tapi Tuhan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Kalau Tuhan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Naik terbang kekuatan saya Raja Wali. Ya demikian juga kita, saudara. Nah, berubahlah oleh pembaruan budi kita, begitu. Dengan firman. Prakteklah firman Tuhan. Ya, jangan yang jadiin patokan, yang menjadiin dasar berpikir adalah sistem dunia. Udah tua lo, udah gak bisa apa-apa lo, udah dijudge lo, udah dihukum sama apa? Kalau ada istilahnya kalau kedokteran apa tuh? Sudah divonis. Oh nggak bisa lagi. Oh nggak bisa begini, oh nggak bisa begitu. Udah divonis. Ya tapi kan dia sekolahnya lama, Melki. Sekolahnya ilmunya benar tuh. Iya ilmunya benar, tapi sistem dunia. Ilmunya matematik, 1 tambah 1, 2. 5 tambah 3, paling banyak 8. Tapi 5 tambah 5 roti, 2 lagi. 2 ikan, 5.000 itu matematiknya gimana saudara? Bagaimana matematikanya atau fisikanya atau kimianya air cucian yang buat cucian membasuh itu seketika jadi anggur yang terbaik. Bagaimana tadi Ayub yang bagi dunia itu udah divonis dia, sama teman-temannya aja udah divonis bahwa lu udah pasti udahlah amsyong hidup lu mah, bengek udah nggak bisa apa-apa. Tapi yang kita baca apa tadi? Even more. Babak kedua Ayub jauh lebih besar, lebih banyak. Ya. Kalau dia run race tuh dia finishnya tuh finish well tadi dia bilang apa tuh? Hidupnya penuh, full of life. Amin. Sarah. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ya, ia juga si Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Artinya apa? Berarti si Abraham sama si Sarah wait upon the Lord. Berarti yang dia ngomongin, kalaupun dia ngomong nggak ngomong negatif, dia ngomong, Sarahnya ngomong, bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Ya, Abraham bilang ke Sarah, princess, Sarah kan artinya princess. Walaupun usianya sudah lewat. Jadi kalau usianya sudah lewat, bicara Sarah, namanya udah menopause. Kalau kata pastornya, kalau laki-laki mental pause katanya. Udah secara dunia udah pause. Udah berhenti ya. Karena ya berkekuatan tadi ya, karena ia menganggap, dia menganggap, dia menjudge Tuhan, menilai Tuhan bahwa yang memberikan janji itu setia. Saudara, silakan. Mau makan nggak bahwa Tuhan itu setia yang janji? Janji Tuhan, janji yang murni, bagaikan perak teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peruburan di bawah tanah. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya, berbicara tidak menempatinya.
My God cannot lie. Tidak mungkin, mustahil cannot. Untuk berdusta. Silakan. Tapi kan kehidupan kenyataan, bahkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anggap Tuhan itu nggak ada bobotnya tuh ngomong tuh, berfirman, tulis di Alkitab, nggak ada nilainya semua. Dianggap angin aja. Kalau ahli yang ngomong aja, wah ini ahli begini nih, atau hamba Tuhan yang pakai pakai ilmiah kali atau gimana aja, dia pikir wah keren tuh. Padahal Tuhan bilang, imannya Sarah cuma pikir gini, Tuhan tuh setia. Bram, bapak banyak bangsa, kan dia nurut gitu. Padahal anaknya belum muncul. Kalau dia nurutin malunya, mungkin malu dia sama tetangganya juga. Ya si Sarah udah melintir tuh otaknya tuh. Ya kan, udah stres tuh. Masa suaminya dibilang bapak anak banyak bangsa, punya anak juga enggak, udah divonis dokter mandul, ngomong gede. Nah, mungkin begitu kan? Tapi dia bilang, firman Tuhan, saksi kita yang di awan melingkupi dia, supporter kita bilang ini, Tuhan tuh setia, Melki Tuhan tuh setia. Ya kalau udah kita dengar setia, ya sabar lagi, endurance lagi, tekun aja. Ngerti nggak saudara? Kayak lari tuh. Saya soalnya udah ngerasain, paruh kedua tuh walaupun kram, tapi belajar saya. Crisis my strength. Nggak bisa berhenti sebelum saya masuk finish. Ada tuh kaos finishernya, ada tuh medali finishernya. Padahal kalau ngikutin hati, enak banget ya kalau udah berhenti tuh, dipijitin. Kan ada kadang-kadang water supply ya, water supply, ada pos-pos di mana orang udah tumbang ya dikasih obat gosok, apa gitu. Sakit tapi terus keras strength. Rasanya Tuhan kesembuhanku, Tuhan kekuatan. Ya nikmati juga kalau dibilang sampai gimana juga enggak. Ya Kaleb dipelihara, ya Abraham dipelihara. Ngerti nggak? Dalam waktu menantikan kita dipelihara. Ya serahin aja, pandang aja Yesus. Nah, jadi ketika kita percaya kasih karunia, kita memberitakan ke orang. Ya tadi Pastor Dian juga sampaikan ya, keponakannya itu menulis di buku hariannya dan dia kasih untuk dibacakan. Bagaimana dia bersyukur dari kecil, dia mendengar melalui tantenya ini, itu kabar baik. Saudara, saya sampaikan aja. Banyak orang juga yang dengar begini, lama-lama dibuang juga ke keranjang sampah. Ada, bukan ada, banyak juga. Cuma ya yang menerimanya, saya mana yakin gitu, percaya bahwa yang kayak yang firman Tuhan yang terang seperti ini, itu akan menerangi hidup saudara dan saya. Karena yang nyemplung duluan juga saya kok. Ya, even more. Luar biasa ya. Jadi sekarang kita nih kalau yang menerima tuh kita run together sebenarnya. Ya ada orang bilang lari kalau sendirian lebih capek ya, kalau rame ada pengaruhnya. Sama ya, lari sama-sama ya. Ada supporternya. Ya, saya main bola kemarin lihat walaupun kalah 1-0 sama Irak, Indonesia. Wah, mainnya juga Spartan juga ya. Semangat. Nah, kenapa? Karena yang pasti tadi kita melihat awan saksi, yang pasti yang pertama adalah looking unto Jesus. The author and the perfecter, ya, penyempurna iman kita. Inilah musimnya, inilah waktunya kita looking unto Jesus. Ya, duduk diam, ya, kita telah menang. Ya, pasti ketika kita sampaikan Injil, ya, kadang-kadang saya lagi mikir gini, lagi diam. Biasanya telepon adik saya misalnya, atau adik saya telepon, atau orang lain. Ya, saya telepon aja, ceritain, ngomong. Ya. Dan saya melihat dari jauh, lu kan terima kabar baik, happy nggak hidupnya? Happy, dia bilang. Tapi Pak,
Ini keuangan belum beres nih, gini. Kenapa nggak ngomong terus? Kristus kaya rela jadi miskin supaya saya yang miskin jadi kaya. Gitu ya Pak? Iya. Orang yang ketemu orang juga, dia dari agama lain jadi Kristen, ya. Biasanya disebutnya wah murtadin. Perempuan udah gitu orang suku tertentu yang kalau pindah itu mau dibunuh aja gitu sama saudaranya, boleh temu lagi. Ya gimana ya Pak? Jodoh atau bilang apa lagi? Hidupnya begini. Kamu praktek nggak? Jangan mau dibohongin. Wah, saya mah murtadin. Kalau murtadin itu siap dianiaya. Jadi yang dia terima itu apa? Ya siap apa tuh namanya? Siap martir lah, rela dibunuh. Kenapa nggak mikirnya terbalik? Kamu nggak bisa bunuh saya. Kalau kita lihat Rasul Paulus aja, kan Rasul Paulus juga sama tuh, murtadin bagi orang Yahudi. Dia dibunuh berapa kali? Bisa nggak ada yang bunuh dia? Nggak ada yang bisa, saudara. Nah, ketika kita menyaksikan Paulus misalnya sebagai awan saksi yang kiring kita juga, dia aja nggak mati tuh. Ya, sudah lihat ya. Jadi kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Gitu ya Pak. Itu namanya apa Pak? Ya namanya kita work out. Kita praktik dong keselamatan. Gue bunuh lu kalau buka itu gue bakar lu. Ya buka warung Padang lu gue bakar. Nggak bisa, bilang nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Terus kalau jodoh gimana? Ngomong nggak? Tuhan yang sediakan udah. Gitu ya Pak. Ya iya. Ya saya senang, dia senang. Ya saya beritakan aja. Ya kan? Karena apa? Yang janji tadi setia. Supporter. Ya, itu nonton. Kita dengar dari YouTube, kita terima ya ibadah online seperti ini. Ya, Tuhan itu faithful God. Ya. Kita tolak ketakutan karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Banyak lagi. Amin. Ya, saya nggak panjang lebar. Sudah yang di rekaman YouTube dan sudah yang mendengar sudah berkata, saya tapi belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Pak. Ya ini kesempatan saudara, bukan kebetulan saudara bisa sangkut ke rekaman ini. Katakan, ikuti doa bersama saya. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya hanya memandang Yesus. Saya punya banyak saksi seperti awan. Saya hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita udah dengar firman Tuhan. Ya, kabar baik, hati kita penuh bahagia. Ya, debu-debu semua yang memberatkan hidup kita sudah dihapus dengan air yang jernih. Dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih oleh perjamuan kudus. Ya, tapi kita segar lah, ya segar, perjalanan hidup kita segar. Hari-hari kita ke depan, minggu ini segar, luar biasa. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Bayangin ya, Rasul Paulus terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi yang institusi sendiri ya Tuhan Yesus. Buat apa? Buat saudara dan saya. Ya, karena kita mengakui tubuh Kristus yang memperingati kematianku sampai aku datang. Kematiannya ya salib yang kita dengerin tadi. Ya kita discern the lost body. Ya tubuh Kristus dipisahkan spesial-spesial. Ya karena Tuhan tadi bilang
memberikan kita kekuatan baru, kesehatan, kesembuhan, dan semua penyakit nggak ada lagi urusannya sama hidup kita. Ya. Tubuh Kristus tuh diremukkan, hancur-hancuran, kayak tepung tuh diulenin, dikepukin, dihancurin, dibakar, dicucuk-cucuk gitu. Supaya saudara saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, tuh di kayu salib dia ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya. Pemazmur katanya sampai tulang-tulangnya stare, ya, memandang Yesus. Sorry, maaf. Soalnya bilurnya kita udah sembuh. Ya tadi pihak-pihak juga udah sembuh, ya. Digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Bayangin antara bumi dengan langit. Semua murka, kutuk, semua penyakit, semua penghukuman yang mesti menimpa kita diserap habis. Nggak ada sisa buat saudara dan saya. Yang kita tinggal bersandar, rest di dadanya. Yang berkata Tuhan, ya rest. Ya, sebagaimana engkau di surga, Yesus sekarang. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Juga saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Itu yang kita lihat Yesus. Ya, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, merambat karena di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musim ini. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Haleluya, ya. Makan daging Kristus, kalau dikorban di kakinya dan ya kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik adalah sebater dan madu dari gunung batu. Bapak yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diolesi butter enak, lezat. Kita menghargai. Amin. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Mata saya gini, saya bilang mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru, ginjal, limpa, tiada pecahan reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, kulit-kulit, sendi-sendi Kristus. Yang mau punya anak, kandungan Kristus. Ya, sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Kalau dosa kita diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Tuhan tidak memperhitungkan, tidak di-input. Sehingga kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tadi kita udah dengar ya, anak korban, anak domba. Kita mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan, tanah yang mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada urusan dengan kelaparan, nggak mungkin. Kita mau warisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Kita mau warisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi hujan akhir, berkat hujan akhir tuh. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, kandang romo, semua janji, semua berkat Tuhan. Ya, Abraham diberkati dalam segala hal. Saudara juga keturunan Abraham. Telah dibayar lunas oleh darah anak domba. Saudaraku yang kekasih, bukankah darah yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita bersyukur, kita aminkan semua